Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hetsam dan rekan-rekan saya yaitu ada Muhammad Zunaidi, Dani Miyanto, Dea Adilan Nofriasyam, dan Nia Haryani. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman web 1. Oke, di sini kami membuat website desa yaitu website Desa Taraju. Pertama di halaman beranda itu tercantum ada logo desanya, tulisan selamat datang, dan backgroundnya itu background Balai Desa Taraju. Nah, lalu kita ke menu login. Nah, di sini kita sudah mencantumkan email dan passwordnya di program. Jadi kalau kita misal menginputkan email yang lain, misalnya di sini diganti jadi admin@taraju.com, maka email akan muncul notifikasi email atau password salah. Nah, maka kita kalau misalkan kita menginputkan email atau password yang salah itu, kita akan dikembalikan ke halaman login. Nah, di sini sudah saya cantumkan email dan password yang benar. Nah, maka kalau sudah login dengan email dan password yang benar, akan langsung ditujukan ke halaman beranda. Nah, beranda ini memproses data login yang dikirim dari login.file dari file login.php. Setelah menerima email dan password melalui metode POST, file ini menggunakan query SQL untuk memverifikasi bahwa email atau password tersebut benar. Dan email atau password tadi itu menggunakan format HAS MD5 untuk keamanannya. Nah, di sini di halaman beranda ini ada sedikit berita sama kepala desa dan Google Map Desa Taraju yang ditampilkan melalui sidebar. Misalnya ini kita klik, maka akan menuju ke berita desa. Kita kembali lagi ke ini juga sama. Misalnya kita klik ini, maka kita akan langsung menuju ke Google Map-nya Desa Taraju. Nah, ini ke programnya di file. Nah, di indeks ini adalah style dari halaman indeks tadi yang kita sebelum login. Nah, sekarang kita langsung ke programnya file beranda. Nah, jadi di beranda ini tadi nah di sini kan ada berita musyawarah desa Taraju. Musyawarah perencanaan pembangunan desa itu menggunakan tag H5 dan untuk ini deskripsinya itu menggunakan elemen P dengan kelas card text. Lanjut, ini berita. Nah, ini itu link Google Map yang ada di halaman beranda. Jadi kalau kita klik itu bisa nge-link langsung ke Google Map. Nah, diatur juga lebar sama tingginya di sini dengan border 0. Nah, ini ada style CSS. Nah, di sini juga kita mencantumkan format include footer karena
kita footer dan headernya itu dipisah. Jadi kita mencantumkannya di setiap file. Terus kita tadi di login. Nah, di login ini eh, login website Desa Taraju itu loginnya menggunakan H1 agar tulisannya besar ya. Kan di website Desa Tarajunya itu menggunakan H2. Sekarang kita menuju login. Nah, jadi misalnya kita loginnya gagal itu kan tadi ada passwordnya, ada notifikasi bahwa email atau password salah. Maka akan kita, misalnya kalau passwordnya salah itu akan dikembalikan lagi ke halaman login. Itu dicantumkan di di sini. Jadi window lokasinya itu ke login.php lagi. Makanya kalau kita salah menginputkan email atau passwordnya itu kita akan dikembalikan lagi di halaman login. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memasukkan password dan emailnya itu benar, maka kita akan ke lokasinya itu diarahkan ke halaman beranda. Nah, tadi juga passwordnya itu kita sudah dimasukkan di sini ya. Nah, ini menggunakan eh, hash MD5, menggunakan format hash MD5. Kita sudah mengatur. Nah, ini emailnya. Nah, passwordnya ini. Sebenarnya passwordnya itu eh, password password 123. Nah, cuman karena menggunakan variabel string maka di database-nya akan muncul seperti ini. Kalau file proses login ini memproses data login yang dikirim dari file login.php. Nah, setelah menerima email dan password melalui metode post tadi, file ini menggunakan query SQL yang tadi untuk memverifikasi bahwa password atau email tersebut benar. Password tersebut kemudian akan disimpan dalam format hash MD5 untuk keamanan. Nah, di sini kita tadi. Nah, ini passwordnya itu password password 123. Nah, kalau passwordnya benar maka kita akan diarahkan ke halaman beranda. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Padanya silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas dalam kelompok saya untuk membuat sebuah website. Di sini saya membuat website desa untuk desa Taraju yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Kang Heksa. Ini merupakan tampilan website Taraju, tampilan awal di dalam file index PHP. Oke, ini kan sudah dijelaskan oleh Kang Heksa. Jadi saya hanya menjelaskan bagian tugas dari saya. Pertama-tama kita login dulu. Email sama passwordnya sudah ditentukan dan sudah dibuat oleh Kang Heksa yang tadi sudah dijelaskan ya.
Emailnya adalah admin.desa.taraju. Passwordnya eh, password 123 kecil semua. Ini sudah diatur dan ditetapkan oleh Kang Heksa di database yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita masuk. Nah, jika sudah berhasil masuk, kita sekarang berada di tampilan beranda ya, yang berisi berita usaha perencanaan dan kepala desa. Lalu ini lokasi desa Taraju tersebut. Jika kita mengklik baca selengkapnya, kita akan diarahkan ke berita. Tapi itu bagian rekan saya, Tania Haryani. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai profil, bagian profil. Oke, kita masuk ke sejarah desa terlebih dahulu. Oke. Di sini saya membuat sejarah desa, asal mula desa, visi misinya, lalu jumlah penduduknya. Di sini saya menggunakan Bootstrap dan JavaScript ya. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, di sini saya menyisipkan file indeks PHP yang tadi awal masuk ke website Desa Tarajunya itu merupakan di index.php, di file index.php. Di sini saya menggunakan kontainer dan kolom 8 sebagai untuk sejarah desa dan asal mula desa. Lalu pada bagian visi misi saya menggunakan kolom berbentuk sidebar untuk eh, layout tampilan agar lebih menarik. Sama nih sidebar T4. Lalu untuk CSS untuk data penduduknya saya menggunakan JavaScript yang dikelompokkan di array, yaitu untuk nama, perempuan, dan total. Highchar ini merupakan untuk menampilkan tabel bagar dan berbentuk diagram seperti itu. Nih, jika teman-teman ingin menggunakan tabel ini, syaratnya kalian harus menambahkan dulu di indeks untuk mengcover dan menampilkan data diagram tersebut di sini, teman-teman. Jika ininya dihapus, maka seperti ini contohnya ya. Ctrl S. Oke, sini kita muat ulang. Nah, maka tampilan diagram penduduk desa tersebut tidak akan tampil. Kenapa? Karena pada bagian yang tadi kita hapus ini nih, yang ini itu memuat semua highchar pada JavaScript data penduduk tersebut, gitu teman-teman. Jika kita mengembalikan ini, maka highchar tersebut akan muncul. Itu dia syaratnya. Nah, jika diklik ini maka akan muncullah jumlah penduduk laki-laki sebesar 1920, perempuan 1868, dan total semua penduduk desa Taraju adalah 3788 gitu. Susun rapi ya. Oke, mungkin itu ya penjelasan pada profil sejarah desa Taraju. Selanjutnya kita akan membahas pada struktur desa. Oke. Pada struktur desa ini saya membuat sistem CRUD.
untuk menambahkan nama kepala desanya, jabatan, kontak, tanggal ditambahkan, dan bisa dihapus dan diedit. Gitu teman-teman. Di sini CRUD-nya berfungsi ya. Misalnya kita nambah data dulu sebentar. Nama ini cuma contoh ya teman-teman. Nanti bisa dihapus kembali. Sujun jabatan Ekbang, kontak 0812347866, simpan. Sini akan ada informasi bahwa data yang kita buat tadi berhasil disimpan dan akan ditampilkan di sini, jujur. Oke. Oke, itu merupakan cara menambahkan di struktur desa Raju. Kita akan mencoba mengeditnya, apakah bisa edit. Nah, jika kita mengklik tombol edit, maka otomatis data tersebut akan keluar di atas gitu. Kita rubah jadi kaur umum misalnya ya, simpan. Nah, sudah terdapat informasi bahwa data berhasil disimpan, maka keterangannya akan berubah. Yang tadinya bank menjadi kaur umum. Berarti fungsi edit pada CRUD struktur desa ini berjalan dengan lancar. Lalu kita akan mencoba menghapus data yang nama tujuan ini. Oke, kita hapus. Nah, jika kita mengklik tombol hapus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yakin ingin hapus. Yakin, oke. Nah, jika sudah klik oke, maka akan ada informasi seperti yang tadi, data berhasil dihapus, dan kita melihat di sini. Ya, memang benar, data bisa berhasil dihapus. Mungkin itu ya penjelasan dari output mengenai struktur desanya. Lalu kita akan menjelaskan pada codingan programnya. Struktur desa. Oke. Nah, di sini saya mencantumkan eh, file header.php karena jika tidak mencantumkan ini, maka navigasi yang berada di atas tersebut tidak akan muncul gitu. Terus saya juga mencantumkan file dbconnection php ini untuk menyambungkan file struktur desa ke database yang sudah saya buat. Ini database yang saya sudah buat bernama db desa, db project desa. Ini database-nya. Mungkin saya bisa perlihatkan kepada teman-teman sekalian. Database. Ini koneksi struktur desa. Nah, ini datanya. Nah, ini merupakan data yang sudah kita masukkan di tampilan website Toraju yang tadi dan akan masuk ke database ini semua. Itu teman-teman. Terus lanjut. Di sini server request method post ini untuk membuat dan mengupdate yang berfungsi pada CRUD tadi, teman-teman. Gitu. Yang ini itu untuk menampilkan data yang sudah dibuat dan sudah dimasukkan ke database tersebut. Jika terjadi kesalahan, maka akan menampilkan error. Dan ini kita mencantumkan lagi file struktur desa.php. Gitu teman-teman. Ini file untuk menghapus data yang sudah dimasukkan ke tadi ke
bagian food tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini merupakan data PHP. Lalu di bawahnya saya membuat file HTML dan sudah menggunakan Bootstrap untuk mempercantik tampilan website yang tadi saya buat gitu. Nah, ini Desa ini menghasilkan file PHP Desa yang ini untuk mengambilkan tabelnya, tabel nama, pemjabatan, dan menggunakan Bootstrap ini supaya tampilan lebih menarik dan lebih simpel gitu teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari saya pada bagian profil desa. Maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai berita desa ini nih. Berita desa ini oleh Teh Nia Haryani. Maka mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasan saya mengenai profil desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Nia Haryani akan menjelaskan kode program dari website Desa Taraju pada bagian berita. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya membuat database DB project desa. Kemudian saya juga membuat table bernama berita yang di dalamnya berisi judul, konten, tanggal, dan gambar. Pada berita ini saya memasukkan semua judul, konten, tanggal, dan gambar itu di bagian database. Mari kita cek di berita, terus kita cek di data. Jadi semua data telah saya masukkan ke dalam database. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kode programnya. Baik, yang pertama di sini ada konfigurasi untuk konfigurasi ke database-nya. Terus yang selanjutnya yaitu ada koneksi ke database supaya ketika file ini di-run atau sudah menjadi website, data-data tadi yang di database akan terkonek, jadi akan tampil. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada fungsi atau function untuk mendapatkan berita. Kemudian yaitu ada query select ini untuk mengambil data dari kolom, yaitu ID, judul, konten, gambar, dan juga tanggal. Kemudian hasil query-nya akan disimpan ke dalam array berita yang ini. Jadi yang tadi itu akan tersimpan di array ini, di berita. Kemudian ini untuk mengambil data dari berita. Memanggil fungsi ini get berita, kan fungsinya ini yang tadi, untuk mendapatkan daftar berita yang disimpan dalam variabel berita list. Kemudian ini untuk HTML-nya. Di sini ada style untuk tampilannya. Nah, yang selanjutnya yaitu di body atau bagian beritanya. Yang pertama ini judulnya, berita desa menggunakan elemen H1. Kemudian setiap beritanya itu akan
akan ditampilkan berupa kontainer. Yang selanjutnya yaitu ini ada if memeriksa apakah sudah terdapat berita di dalam variabel berita list. Jika sudah, maka program akan langsung masuk ke dalam for each ini. Karena berita listnya sudah ada, maka akan tampil ke dalam div yang ini. Di dalam div ada gambar ini, yang ini if untuk menampilkan gambar. Kemudian yang ini H2 itu untuk judulnya. Elemen paragraf untuk tanggal dan juga kontennya. Setelah itu program akan ditutup. Mungkin langsung saja ke dalam tampilannya. Jadi ini tampilan berita yang ada di Desa Taraju. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea Dihlana Noviana Syam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspirasi dan buku tamu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aspirasi terlebih dahulu. Ini adalah interface-nya. Lalu ini adalah kodenya. Ini untuk menyisipkan indeks PHP. Ini section ID-nya kontak dengan kelas kontainer. Aspirasinya di tengah dan menggunakan text center dengan margin bawah 4. Ini untuk menampilkan pesan sukses. Apabila pesan berhasil dikirim, maka akan menampilkan alert aspirasi Anda berhasil dikirim. Ini untuk form aspirasinya menggunakan metode POST untuk mengisi nama serta aspirasi. Cukup 2 saja yang diisi. Dengan tombol kirim button sukses berwarna hijau. Tabel aspirasinya, text center daftar aspirasi di tengah dengan margin atas 5, menggunakan kelas tabel sukses. Di sini ditampilkan dengan tabel dengan kolom nomor, nama, aspirasi, dan tanggal. Tanggalnya itu sesuai dengan tanggal sebenarnya dan waktu sebenarnya. Lalu ini adalah untuk koneksi ke database-nya dengan nama database DB Project Desa. Ini select ID nama aspirasi tanggal from aspirasi order by tanggal des itu ambil data aspirasi. Ini result con query SQL menjalankan query dan penciuman hasilnya dalam variabel result. Lalu looping di sini, if di sini untuk memeriksa apakah ada baris data yang ditemukan. Ini while di sini untuk mengambil data baris demi baris. HTML special charge itu untuk keamanan. Lalu di sini apabila tidak ada baris yang ditemukan, maka akan menampilkan pesan belum ada aspirasi yang dikirim. Conclose itu untuk menutup koneksi ke database. Di sini untuk menyisipkan footer PHP. Lalu ini adalah untuk submitnya. Sama ini adalah untuk koneksi ke database-nya dengan nama database DB Project Desa. Ini untuk memeriksa koneksinya. Message di sini untuk variabel untuk menyimpan pesan. Lalu bagian if di sini menggunakan metode POST. Jika form dikirim, maka akan memproses data. Lalu bagian sini adalah memvalidasi input dari pengguna, inputan nama serta aspirasi. Lalu apabila kosong, jadi tidak boleh kosong. Ini bagian ini adalah untuk query untuk menyimpan data. Bagian ini adalah untuk menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Di mana tadi bin param itu untuk
sama seperti di buku tamu. Kalau saya tidak salah, nah ini untuk mengikat parameter input ke pernyataan SQL. Untuk execute itu untuk menjalankan pernyataan SQL akan menampilkan aspirasi Anda berhasil dikirim atau gagal mengirim aspirasi. Lalu close untuk menutup pernyataan SQL. Di sini menampilkan gagal mempersiapkan query. Atau nama dan aspirasi tidak boleh kosong apabila ada nama kolom nama dan aspirasinya kosong. Tapi di sini sudah dipastikan kan ini tuh tidak boleh kosong. Setelah itu, ini adalah untuk query untuk mengambil data dari tabel aspirasi. Di sini ditutup. Lalu di sini adalah untuk mengatur tata letaknya. Ini menggunakan doctype HTML. Ini untuk mengatur agar tampilannya menyesuaikan dengan mobile-nya. Jadi kalau desktop diperlebar, kalau di handphone disesuaikan, diperkecil. Di sini untuk style, sebenarnya sudah ada file CSS eksternal, tapi karena sempat error beberapa kali dan mempengaruhi style yang lain, maka disisipkan di sini saja sekalian menggunakan font family Arial sans serif, max width containernya 800px, margin auto, padding topnya 20px. Warnanya menyesuaikan dengan footernya, background colornya warna berikut. Lalu di sini disisipkan header PHP. Untuk bagian sini itu sama saja dengan aspirasi PHP. Ini untuk menampilkan alert jika ada pesan. Ini untuk form aspirasi, input nama dan aspirasi. Lalu di sini untuk menampilkan tabel aspirasinya. Dengan daftar aspirasi di tengah, tulisannya menggunakan text center dan menggunakan border. Di sini sama saja seperti aspirasi PHP tadi. Ini untuk mengambil data aspirasi, menjalankan karya menyimpan hasilnya dalam variabel result. Ini untuk memeriksa apakah ada baris data yang ditemukan, mengambil data baris demi baris, HTML special chars untuk keamanan, dan conclose itu untuk menutup koneksi ke database. Diulang, karena ini untuk submit. Apabila ini untuk database-nya, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk aspirasi, structure, lalu di sini untuk nanti selanjutnya kita akan membahas buku tamu. Ini adalah database-nya. Dan untuk tampilannya bisa dilihat di sini, text center di tengah. Ini untuk input nama, input aspirasi. Lalu di sini daftar aspirasinya akan ditampilkan, nomor nama aspirasi dan tanggalnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas bagian buku tamu. Saya Darmianto dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek web bagian layanan posyandu. Yang pertama, ini adalah koneksi dari database. Membuat koneksi dari DB Project Desa dari data SQL. Jika koneksi gagal, maka akan menampilkan dengan error. Selanjutnya, ini adalah untuk menangani semua operasi CRUD. Menangani semua operasi CRUD berdasarkan data yang dikirim dari GitLab. Create itu adalah untuk menambahkan data
Kedua, update itu untuk memperbarui data. Yang ketiga adalah delete untuk fokus data. Nah, data-data yang dimasukkan adalah seperti nama anak, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, atau catatan. Nah, bentuk nambah data yang dari form ditangkap menggunakan ini host. Data disimpan ke tabel posyandu yang ada di database. Selanjutnya sama sekarang terus proses CRUD. Untuk jadwal posyandu. Nah, untuk jadwal posyandu ini adalah ini untuk menambahkan jadwal posyandu. Karena untuk menghapus jadwal ini. Terus selanjutnya menampilkan data dari database, yaitu ini result queries posyandu untuk mengambil semua data dari tabel posyandu dan jadwal posyandu untuk ditampilkan ke tabel HTML. Yang selanjutnya ini adalah untuk menambahkan atau memperbarui data. Ini untuk menambahkan data. Jika ingin memperbarui data, silakan isi secara otomatis melalui JavaScript. Itu. Selanjutnya untuk menampilkan tabel, menampilkan data dalam tabel. Ini adalah codingannya. Data ditampilkan dalam tabel. Setiap baris memiliki tombol edit untuk memperbarui data dan tombol paste. Editnya form tambah jadwal. Ini adalah form tambah jadwal tabel untuk menampilkan jadwal posyandu dengan opsi untuk menghapus data. Ini adalah jadinya. Nah, selanjutnya untuk mengedit. Nah, ini adalah untuk mengedit data. Fungsi ini mengisi form dengan data yang dipilih untuk diedit. Nah, untuk database-nya di sini ada ID unik untuk setiap data anak. Jadi data anak itu ada di sini. Terus nama anak yang tercatat di posyandu, selanjutnya tanggal lahir, terus ada berat badan dalam kilogram, terus tinggi badan dalam sentimeter, terus catatan seperti riwayat kesehatan. Kolom ID ini sebagai primary key untuk menunjukkan jadwal. Ini jadwal. Nah, jadwal itu ada ID, besok primary key untuk membedakan setiap jadwal. Yang kedua ada kolom tanggal wajib diisi karena merupakan informasi utama. Ketiga, keterangan itu bersifat opsional untuk menyimpan deskripsi kegiatan. Terus selanjutnya ada tampilannya. Ini tampilan dari ini untuk menambahkan nama, contohnya seperti ini. Terus untuk menambahkan berat badan, ini untuk menambahkan tanggal.
ingin menambahkan yang juga ada ini catatan. Nah ini bisa ditambah. Terus untuk ini ada fitur food yaitu edit. Ada edit di sini. Soalnya ini nah sudah bisa. Terus ini untuk jadwal. Ini awalnya tanpa jadwal. Dan hapus juga sudah bisa. Ini juga bisa. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan menjelaskan tentang buku tamu. Ini adalah untuk kodenya, ini untuk koneksi ke database, ini untuk proses pengiriman form dengan metode POST, nama, email, pesan, HTML special charge itu untuk keamanan. Di sini untuk memastikan semua input form diisi, jadi nama, email, sama pesan itu tidak boleh kosong. Lalu di sini ini mengikat parameter input ke pernyataan SQL. Execute untuk menjalankan pernyataan SQL dan close itu untuk menutup pernyataan SQL-nya. Lalu apabila berhasil terkirim itu, maka akan memunculkan alert sukses, pesan Anda berhasil dikirim. Dan apabila tidak, maka akan alert danger, semua kolom harus diisi. Di sini untuk ambil data buku tamu dari database, ini untuk tampilannya menggunakan doctype HTML. Ini untuk mengatur agar si tampilannya itu menyesuaikan webnya. Jadi apabila di desktop melebar, kalau di mobile phone menyempit. Dengan judul buku tamu Desa Taraju. Lalu di sini adalah untuk menyisipkan header PHP-nya dibungkus kelas kontainer dengan margin atas bawah 4. Ini PHP if is message echo message menampilkan pesan sukses atau error. Di sini itu untuk kirim pesan Anda, dibungkus card lagi dengan background warna kuning, text center, warna teksnya putih, kirim pesannya itu di tengah, kirim pesan Anda tulisannya di tengah. Di sini dibungkus lagi dengan card body dengan metode post untuk nama, email, dan label dengan button sukses berwarna hijau, button kirim. Lalu di sini untuk menampilkan testimoni pengunjungnya. Di sini untuk membungkus daftar testimoni dalam grup elemen list. Lalu di sini untuk loop untuk menampilkan hasil testimoninya. Jadi di sini namanya akan bold, strong. Di sini untuk emailnya text muted berwarna keabuan. Untuk pesannya biasa-biasa saja, tidak bold, tidak muted. Lalu untuk date-nya juga muted. Lalu di sini disisipkan footer. Kita bisa lihat di sini. Nah, di tengah dibungkus oleh card dengan background kuning.
dengan tombol hijau, terus ada pesan alat pesan Anda berhasil dikirim. Nih, ini contoh pesan yang telah dikirimnya dengan namanya bold, emailnya muted, ininya biasa saja, normal maksudnya, lalu untuk tanggalnya adalah muted juga. Terima kasih, itu adalah bagian dari buku tamu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.